Zoom. Baik, izin saya untuk membuka kelas malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga pada malam hari ini bisa bertemu kembali dan bersilaturahmi kembali di kelas Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Ibu semuanya, karena mungkin waktunya sudah lebih ya, kita langsung aja ya Pak Ustadz. Untuk Pak Ustadz Salman dipersilakan waktu dan tempat. Pak Ustadz, silakan. Syukran Kang. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi. Ya, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, ya, malam Sabtu. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, sehingga dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita bisa, ya, mengungkapkan, ya, rasa syukur kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan kesehatan itu, menggunakan kesempatan itu dalam beramal soleh, tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa, Ustadz? Salah satunya adalah ibadah menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Thaha, itu surah ke-20 di ayat 114, itu Allah firman, Rabbi zidni ilma. Nah, apa kata Allah? Katakanlah, ya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, apakah kita cukup untuk berdoa saja? Ya Allah, tambahkan ilmuku, ya Allah, tambahkan ilmu saya, ya Allah. Itu, tambahkan ilmu hambamu ini, ya Allah. Apakah cukup dengan doa? Tentunya tidak, ya. Kita juga harus berikhtiar. Salah satu ikhtiar kita adalah kita bergabung dalam program yang disediakan oleh tim dari Sobat Ngaji, ya. Tentunya kita di kelas ini kita akan sama-sama belajar, ya, mengenai tentang tajwid Quran, apa saja yang berada di dalam kaidah-kaidah tajwid Al-Quran. Wal akhdu tajwidu hatmun lazimu, ya, man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasalah. Ya, Imam Al-Jazari rahimahullahu taala berfirman apa? Mengatakan, ya, di dalam syairnya, ya, di dalam nazomnya, beliau berkata apa? Wal akhdhu tajwidu hatmun lazimu, ya, maka tajwid, ya, ketika kamu ingin membaca Al-Qur'an maka gunakanlah, ya, malam yujawidil Qur'ana athimu. Nah, barang siapa yang tidak menggunakan tajwid, ya, maka dia sudah berdosa, seperti itu. Tapi dosanya tidak seperti kita misalkan tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak seperti itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah ketika seorang itu betul-betul sengaja, ya, misalkan dia bisa, ya, menggunakan tajwid ketika membaca Al-Qur'an, ya, bisa dengan lancar ketika membaca Al-Qur'an, akan tetapi dia tidak mau menambah ilmunya, tidak mau mencari pengetahuan, tidak mau talaki, tidak mau belajar. Nah, kata Imam Jazari di dalam nazamnya,
man lam yujawidil Qur'ana athimu. Athim itu di sana adalah maknanya adalah berdosa. Maka kita bersyukur ya alhamdulillah yang hadir hari ini ya salah satunya ada Ibu Dian Soraya. Gimana kabarnya Ibu Dian Soraya? Halo, Ibu Dian. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah ada Ibu Hana. Gimana kabarnya Bu? Oke, ada Ibu Iis Susilawati. Itu Ibu Iis atau Ibu Lis ya bacanya ya? Ibu Iis Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti itu ya, Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini, insya Allah, Ana pribadi mohon izin kepada teman-teman untuk membadalkan guru kita, yaitu Ustadz Ari Abdullah, ya, yang sedang berhalangan. Insya Allah, kita sama-sama akan melanjutkan pelajaran. Ya. Nah, infonya alhamdulillah teman-teman sudah berada di modul tahsin 1 di modul yang D ya. Seperti itu alhamdulillah. Berarti teman-teman semua yang di kelas malam ini sudah menuntaskan berarti modul A, modul B, modul C seperti itu ya. Saya mohon izin buat share screen sebentar. Nah, ya alhamdulillah kita masuk ke modul D. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam modul D tersebut ya? Insya Allah kita akan belajar mengenai tentang hukum alif lam dan huruf fawatihus swar ya. Nah, apa Ustadz alif lam? Ya, kenapa alif lam saja kita harus pelajari seperti itu ya? Padahal di Al-Qur'an banyak sekali alif lam ya. Bahkan ketika kita memulai surah di dalam Al-Quran sudah dimulai dengan alif lam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita sudah memulai dengan kalimat alif lam. Di sana ya ada alif lam. Nah, di dalam alif lam itu nanti punya penjelasan, ya banyak penjelasannya. Apa sih yang disebut dengan alif lam di sana? Ya seperti itu. Bagaimana kondisinya, bagaimana kaidahnya? Insya Allah akan kita pelajari. Nah sebelum kita masuk ke modul yang ke D, ya Insya Allah kita merojah dulu. Ya pernah saya katakan ya para ulama kita juga sering mengatakannya bahwa jika kita belajar Al-Quran, ya, kemudian kita menghafal Al-Quran, kemudian kita boleh di unmute ya, di unmute suaranya, boleh dibuka mic-nya. Di modul pertama, betul. Di modul pertama setidaknya kita sudah belajar tentang mad dua harokat. Ya. Nah, ketika kita belajar mad 2 harokat, ya kita murojaah dulu ya sebelum kita masuk ke materi yang baru. Di dalam mad 2 harokat kita mengenal dengan 7 tanda mad 2 harokat. Coba ada yang masih ingat tidak? 7 tanda mad 2 harokat. Rumusnya deh. Rumusnya masih ingat nggak? 322. Naam, 322. rumusnya 322. 3 apa, 2 apa, dan 2 lagi apa. Nah ini ya sekarang kita praktekkan ya, kita terjemahkan, kita jabarkan dengan cara yang baru ya. Nah seperti ini. Coba diperhatikan. Saya bikin menjadi 4 tahap ya. Saya bikin menjadi 4 tahap. Pertama di sini saya buat 1 ya. Ini tahap pertama. 3 2 2 ya. Coba diikutin ya. Nah, boleh dibuka mic-nya ya. 1 3 2 2. Silakan.
Satu. 3, 2, 2. 3 Ah, fatnya. Sa- ya. Sekarang yang tahap kedua. Ya, tahap kedua. Ya, ini nanti penjelasannya daripada penjabaran dari angka 322 itu seperti ini nanti ya. Nanti kita buat. Ini akan menjadi senamnya ya. Menjadi senam ketika kita melatih 7 tanda mad 2 harokat. Kemudian di sini ada saya beri fathah, kasroh, dhammah. Ya. Fathah, kasroh, dhammah. Coba ulangi. Fathah, kasroh, dhammah. Ya, seperti itu. Kemudian digabung dulu, digabung ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Coba boleh diulangi. 1, 2, 3. 3, 3, 2, 2, 2. 2. Terus fathah, Fathah, kasroh, kasroh, doma. dhammah. Baik, diingat ya. Kemudian tahap ketiga. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Nah, sebentar saya rapihin dulu yang dhammahnya ya biar bagus. Dhammah, dhammah. Saya ulangi. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Coba diulangi. 1, 2, 3. Fathah, 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 fathah. fathah, Kasroh, 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 dhammah, doma, dhammah. doma. Nah, sekarang digabung. Satu, saya beri beda ya, biar teman-teman tahu yang mana yang isinya, yang mana yang bagannya ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Kita mulai dari 1, 2, 3 ya. Gimana Ustadz? 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Siap? Bisa ya? Insyaallah. Baik, coba. Wahid, isnani, thalatha. 3, 2, 2, 2. 2, 2. Fathah, Fathah, kasroh, kasroh, dhammah. doma. Fathah, 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 fathah. Kasroh, 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 dhammah, doma, dhammah. doma. Baik. Sudah hafal cara senamnya, cara Insyaallah. melatihnya? Insyaallah apa? Coba Ibu Dian, boleh dipraktekkan. Saya sembunyiin dulu ya. Nah, saya munculin sedikit saja. 3, 2, 2. Fathah, Ya. kasroh, doma. Mm-mm. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, doma, doma. Betul. Coba Ibu Iis. Ya Ustaz. 3, Ayo. 2, 2. Mm-mm. Fathah, kasroh, doma. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, doma, doma. Betul. Coba ada Ibu Hana. Bisa bergabung Ibu Hana? Bisa mengikuti? Oke, coba Ibu Nining. Ada Ibu Nining? Boleh diaktifkan Maaf, mic-nya? ya, maaf Ustadz tadi terlambat. Iya, tidak apa-apa. Selamat datang. Selamat Iya. bergabung ya. Coba bisa diikuti 3 Belum, tahap tadi? belum Ustadz. Baik, saya ulangi ya. Ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Coba. Bisa? 3, 2, 2. Fathah, kasroh, doma. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, doma. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Nah, Kasroh, kasroh, doma, doma. baik. Saya jelaskan dulu ya. Kenapa di sini diberi 3 fathah? Ya. Kenapa di sini diberi 3 fathah Ustadz? 1, 2, 3. Karena rumusnya awalnya 3. Ya, yang 3 apa? Yang 3 bagian fathah. Kemudian kenapa kasrohnya dikasih 2 Ustadz? Karena bagian dari kasroh yaitu 2. Sesuai dengan rumus tadi. Nah, ya, ini 3. Kemudian kenapa dhammahnya 2? Karena apa? Karena rumusnya 2.
2 ya. Jadi cara melatihnya seperti itu. Rumusnya dulu, kemudian pangkal dari rumus ya, kemudian bagian dari rumus, baru nanti keempat ini baru kita sebutkan apa? Tandanya ya. Nah, bagian keempat kita sebutkan tandanya. Apa tandanya? Yang pertama, fathah bertemu alif, fathah bertemu iya, bukannya bengkok ya, Afwan. Apa? Alif bengkok, kemudian fathah berdiri. Kemudian kasroh bertemu dengan iya sukun, kasroh berdiri ya. Nah, kasroh berdiri. Sini. Kemudian dhamma bertemu dengan waw sukun, dhamma terbalik ya. Jadi urutannya dari awal, nanti polanya kita latihannya mulai dari sekarang seperti itu ya. Jadi tidak langsung rumusnya apa 322, tapi langsung kita bisa jabarkan. Ketika ditanya rumusnya, apa rumus 7 menghafal cepat tanda mad 2 harokat? 322 fathah kasra dhamma. Fathah 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 kasra kasra dhamma dhamma. Fathah bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan alif bengkok, fathah bertemu dengan fathah berdiri. Ya, kasra bertemu dengan iya sukun, kasra berdiri. Dhamma bertemu dengan waw sukun, dhamma terbalik seperti itu ya. Bisa diikuti? Nah, harus hafal ya, harus hafal. Coba kita sama-sama ya. Dari bagian 1, 2, 3 lanjut ke keempat. Siap? 1, 2. Kita baca sama-sama ya. Anak baca, teman-teman ibu-ibu juga ikuti membaca seperti itu ya. Wahid, isnani, salasah. 3, 2, 2 2, fathah kasra dhamma. Doma. Fathah fathah, fathah fathah kasra Kasro, kasra doma, dhamma. doma. dhamma, Fathah bertemu Fathah dengan bertemu alif, dengan fathah alif, bertemu fathah dengan bertemu alif dengan bengkok, fathah bengkok, berdiri. berdiri. Kasra bertemu Kasro dengan iya bertemu dengan sukun, kasra sukun, berdiri. kasro berdiri. Dhamma bertemu Doma dengan waw bertemu waw sukun, sukun, dhamma doma terbalik. terbalik. Masya Allah, barakallahu fikum. Coba, siapa yang sudah hafal? Ibu Iis sudah? Nyontek. Ibu Iis sudah hafal? ya Ustaz. Sudah. Coba. 322 fathah fathah kasroh dhamma. Ya, Fathah 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 kasroh kasroh dhamma dhamma. betul. Ibu Dian sudah hafal? Sudah. Jadi Ya, sudah Pak Ustadz. Ya, boleh coba. 322 fathah kasroh doma. Fathah 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 kasroh doma doma. Kasroh, kasroh, dhamma, Doma dhamma. doma. Ya, Ya. terus tahap Ah. keempat. Fathah bertemu alif, Ya, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. terus. Ya. Terus, Kasroh bertemu kasroh bertemu apa ya itu? sukun. Ya, ya, sama kasroh berdiri. Terus Ya. doma bertemu waw sukun Hah? dan doma terbalik. Dhamma terbalik. Ya, ini Ya. ada Ibu Dwi Yuzaria. Ya, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan. Nanti diikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah bisa mengikuti atau sudah langsung hafal baru bergabung? Ya, baru masuk aja Ustadz, belum tahu apa topiknya. Baik. Sekarang kita mencoba mengulang yang rumus dari 7 tanda mad 2 harokat. Ya. Jadi cara mengulangnya untuk latihannya seperti ini. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Ya, jadi dibaca semua. 3, 2, 2, fathah, kasra, dhamma. Fathah, 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 kasra, kasra, dhamma, dhamma. Fathah bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan alif bengkok, fathah berdiri. Kasrah bertemu dengan iya sukun, kasrah berdiri.
Dhamma bertemu dengan waw sukun, dhamma terbalik ya. Nah, ini ada senamnya ya. Jadi menghafal rumus mad 2 harokat pun kita buat menjadi senam seperti ya. Senam apa? Senam lidah agar kita lancar ketika mengucapkannya ya. Coba sekarang Ibu Hana dulu, nanti disimak oleh Ibu Dwi ya, insyaallah. Ada Ibu Hana? Oke, atau Ibu Nining? Menyimak Ibu Hana. 322 fathah kasroh doma. Fathah 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 kasroh kasroh doma doma. Fathah bertemu alif, fathah Ya. bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, Hah? kasroh berdiri. Doma Ya. bertemu waw sukun, doma terbalik. Mumtaz, Masya Allah, Barakallah. Ibu Dwi sudah bisa mengulangi yang tadi dibacakan? Belum Ustadz. Belum. Baik, coba kita satu-satu dulu ya, Ibu. Dan semuanya boleh mengikuti ya. 322, silakan. 3. 2, 2, Ya. Fathah Fathah, kasroh, dhamma. fathah, kasroh, doma. Nah, doma. ini ya. Fathah, kasroh, dhamma. Nah, kemudian yang bagian ketiga, fathah, 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 kasroh, kasroh, dhamma, dhamma. Silakan. Fathah. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, doma. Nah, baik. Yang tahap keempat baru kita sebutkan semuanya. Fathah bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu dengan iya sukun, kasroh berdiri. Dhamma bertemu dengan waw sukun, dhamma terbalik ya. Nah, hati-hati. Jadi dhammanya jangan berdiri ya. Dhammanya repot kalau sudah berdiri ya. Jadi dhammanya terbalik saja. Baik. Bisa diikuti tapi tanpa melihat? Coba Ibu Dwi. Boleh melihat dulu nggak Ustadz? Oh, boleh. Silakan. Coba. Baik. 322 fathah kasroh doma. Fathah 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 kasroh kasroh doma doma. Fathah. Bertemu alif, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Ya. Kasroh bertemu alif bengkok. Kasroh bertemu iya sukun. Ya, sukun. Fathah berdiri. Kasroh berdiri. Ya. Kemudian doma bertemu waw mati, waw sukun, Ya. doma terbalik. Dhamma terbalik. Nah, Masya Allah ya. Nanti silakan ini boleh di screenshot atau boleh dicatat ya. Nanti silakan di rumah dilatih ya. 322 fathah kasrah dhamma, fathah 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 kasrah kasrah dhamma dhamma. Nah, gitu ya. Baru nanti disebutkan rumus yang tujuhnya ya. Jadi kenapa dibuat 1 2 3 4 tahap seperti ini untuk melatih ya. Tahap pertama kita sebutkan rumusnya. Tahap kedua kita sebutkan polanya. Oh, polanya fathah, kasroh, dhamma. Kemudian pola yang ketiga, maka kita sebutkan bentuknya. Ya, fathah ternyata ada 3. Fathah, fathah, fathah. Maka di sini dibuatkan fathah, fathah, fathah ada 3 sesuai dengan rumus awalnya. Seperti itu. Nanti silakan dilatih ya. Setelah kita mengetahui rumusnya, kemudian kita juga sudah praktek. Nah, praktek apa? Praktek pola membaca mad dua harokat. Ya, apa yang disebut dengan mad 2 harokat? Namanya apa? Masih ingat? Mad Asli. Mad asli atau mad tabi'i. Coba ya, kita sama-sama murojaah bagaimana cara membaca mad panjang 2 harokat. Siap ya? Silakan dibuka mic-nya, kita latihan. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3.
Bana bana bau Baununa binabi nabina baini nabuna. Bana 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 baununa binabi nabai ibu. ibuna. Ya, masih ingat atau sudah masih lupa? Dah lupa. Ingat. Nah, masih lupa ya. Oke, sekali lagi. Saya lebih pelan lagi ya. Coba sekali lagi fokus ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana Bana baununa bina baini buna. nabina. Bana Bana baununa binabi nabai buna. Baini. Ya, gimana? Masih ingat atau belum kebayang? Atau mau melihat dulu? Melihat dulu. Masih Melihat ingat. dulu. Nah, ada yang masih ingat, ada yang sudah sedikit lupa. Tidak apa-apa ya. Nah, di sini saya sudah beri catatan. Ya. Ketika di putaran pertama, nah ini putaran pertama gitu ya. Nah, iramanya di ujungnya di buna ya, itu dibaca datar. Contoh, bana bana baununa binabina baini buna. Gitu ya. Buna datar. Karena apa? Nanti ketika di putaran yang kedua dimulainya nadanya sedikit naik. Bana ba seperti itu ya. Nanti ketika di akhir di buna yang putaran kedua maka diturunkan iramanya. Diturunkan ya. Nah, ini saya hapus ya biar tidak. Nah, ya. Oke. Sekali lagi saya contohkan kemudian diikuti ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Silakan. Bana 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 bauna Binabi bina baini Baini buna. Bana bana baununa bauna binabi nabai Bina baini buna. Gimana? Sudah terbayang? Sudah kebayang? Atau mau sekali lagi? Oke, sekali lagi ya. bayang Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. bana 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 bauna binabi binabi baini nabai Bana 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 baununa binabi nabai baini buna. Nah, coba siapa yang masih kebayang? Boleh duluan untuk membacakan. Ibu Dian, sudah kebayang? Udah Pak Ustadz. Oke, coba silakan. Nih saya sembunyiin ya. Bana baununa binabi nabai buna. Ya Ustaz. Bana baununa Bana binabi bauna nabai buna. Bentar ya, yang lainnya mohon di mute dulu ya ketika yang lainnya sedang membaca. Oke. Coba di sini ada Ibu Nining, coba masih ingat polanya? Iya, mudah-mudahan Ustaz. Nah, bismillah, coba. 1, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Mumtaz, Masya Allah. Coba Ibu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bana baunu buna baini bina. Coba ulangi. Bana baununa. Coba. Bana baunu Baununa.
Bana bana baununa bina baini bina ba. Oke, coba ya kita Ya, lihat di sini. udah lupa. Nah, coba sampai di sini dulu ya. Bana bana baununa. Coba silakan. Bana bana baununa bina bina Nah, baini buna. nah itu bisa ya. Alhamdulillah, masya Allah. Coba Itu sekarang pernah langsung di. melihat Ustaz. Oh, Karena kalau melihat. melihat, boleh. Coba Ibu Dwi sambil melihat saja Ya, dari putaran pertama lanjut ke yang kedua. coba. Coba. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana bainuna bina Bana bana baununa. Nah, ini huruf wow ya. Baununa. Silakan. bana bana baununa bina bina baini buna. Mumtaz, masya Allah. Coba ini ada Pak Adil. Assalamualaikum Ustaz, maaf telat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, coba Ibu Iis Susilawati. Ditutup aja Ustaz. Gimana? Ditutup coba mau. Oh, boleh, boleh. Buat challenge ya, boleh. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Betul. Coba sekarang Ibu Hana. Nah, Ibu Hana silakan. Mau dilihat atau mau ditutup? Halo Ibu Hana. Oke, tadi ada suaranya ya. Sekarang sudah hening kembali ya, Masya Allah. Ya ditutup. Ya Menyimak lagi. ditutup. Boleh, Halo. silakan. Sepertinya sinyalnya ya. Ya, ada suaranya cuman terputus-putus. Oke, baik. Nanti kalau sudah baik sinyalnya boleh diulangi ya. Insya Allah. Nah, Halo. Alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Sepertinya nanti saja karena sepertinya sinyal dari Ibu Hana sedang gangguan ya. Jadi Bismillah. suaranya masuk hilang seperti itu ya. Halo. Afwan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah pola mad dua harakat yang teman-teman sudah pelajari di modul A seperti itu ya. Kemudian selain daripada itu teman-teman juga sudah mempelajari mad berapa? Selain mad dua harakat ada mad dua harakat, terus ada mad 4 harakat. 4 harokat sampai dengan 5 Lima. harokat ya. Coba nama matnya mat mutasil dan mat munfasil dibaca 4 sampai dengan 5 harokat ya. Coba kita latihan dulu. Kita latihan dari yang menggunakan ketukannya ya, agar teman-teman masih ingat bagaimana cara menggunakannya ya. Bana ana. Silakan. Bana bana. Baik. Saya menggunakan tepukan ya, tepuk tangan, tapi tepuk telapak tangannya ya, bukan tepuk tangan ya. Nah, kalau tepuk tangan seperti ini tidak masalah ya. Di sini penjelasannya 3 ketukan irama lambat ya. Jadi bana ana. Nah, masih ingat ya? Coba saya contohkan sekali lagi, kemudian diikuti oleh teman-teman ya. Bana ana. 1, 2, 3. Bana Baik. Sekarang kenapa itu dibuat dengan 3 ketukan? Karena satu ketukannya berjumlah
dua huruf hijaiyah seperti yang sudah ditulis ya. Pasti teman-teman sudah paham ya. Nah, yang tentukan hijaiyah itu gimana Ustaz? Misalkan udah lupa nih Ustaz. Ya, saya contohkan ya. Bana ba 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 ana. Nah ya. Bana ba 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 ana. Seperti itu ya. Nanti ada yang tidak menggunakan ketukan. Bana ba ana. Nah, seperti itu ya. Masih ingat ya, mudah-mudahan cara membaca mad 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, ini polanya. Coba kita langsung ke pola. Saya contohkan satu kali, kemudian teman-teman ikuti ya. Kita murojaah dulu. Ya. Ingat, poin kita hari ini bukan mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Kan, tetapi poin kita nanti akan belajar di alif, lam, dan fawa. Fawa tuh apa tadi Watun. judulnya? Fawatun. Ya. Apa tadi Pak? Bahwa itu sahur ya. Sahur. Nah, apa sih itu Ustadz? Apa sih maksudnya Ustadz? Nanti akan kita sama-sama bahas. Dan kita murojaah dulu pola-polanya ya. Oh, itu Sekarang suara. pola 4 sampai dengan 5 harokat ya. Ana 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 satu dua tiga. Ana 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 Tuh. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Silakan. bana 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 Baik, mantap, insyaallah ya. Tana tana ta ana ta tana tana ta ana ta. Silakan. tanata Nah, itu yang 4, 5 harokat. Kemudian ini di modul B kita belajar 4 sampai dengan 5 harokat. Sekarang di modul C kita belajar mad berapa harokat? 6 harokat. Wah, lebih panjang lagi ya. Matnya 6 harokat. Nah, ini contohnya. Masih ingat bagaimana cara membaca polanya? Udah lupa Ustadz gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Masya Allah ya. Karena itu adalah proses pembelajaran. Tidak apa-apa. Walaisa bainahu wa baina tarqihi illa riyadhatum ri'im bifaqihi. Ya, seorang imam besar, ya imam yang sekarang itu digunakan ya kaidah tajwidnya oleh seluruh orang yang berada di dunia ini ya. Nama imamnya Imam Al-Jazari, beliau mengucapkan walaisa bainahu wa baina tarqihi. Tidak ada bedanya orang yang sudah pandai dalam membaca Al-Qur'an dengan tajwid dengan orang yang belum pandai dengan tajwid. Illa riyadhatum ri'im bifaqihi. Kecuali mereka-mereka lah yang sering riyad. Apa riyad? Riyad artinya adalah diulang ya. Sering melatih. Ya, sekarang saya bisa nih lancar, baca lancar seperti itu ya. Saya tidak tahu 10 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian kalau saya tidak sering melakukan riyad, tidak sering melakukan latihan, mungkin itu hanya kenangan. Tapi saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan itu tidak menjadi kenangan ya. Saya bermohon mudah-mudahan sampai Allah panggil kita dalam menghadap kepadanya. Kita bersama Al-Quran insyaallah. Nah, kita bagi agar bacanya dimudahkan. Pertama, ini ada mad 2 harokat. Kemudian di kotak ini
Nah, ini ada mad 4 sampai dengan 5 harakat. Di kotak yang ini 2 ada mad harokat. 6 harakat. Ya. Jadi kita penggal 4 dulu, harokat. penggal ya, masing-masing kita bagi matnya, nanti baru kita baca sekaligus ya. Tapi ini tidak dipaksakan. Nanti kalau misalkan nggak sanggup Ustadz, kalau dijadikan satu, nah, itu tidak masalah ya. Kita di mad 2 harokat dulu. Bana. Silakan. Bana. Ba'ana ba'a. Ba'an. Ba'ana ba'a. Ya, jadi tadi saya baca yang penggalan ini, berhenti, kemudian teman-teman ikuti, kemudian dilanjutkan yang ke kotak kedua, kemudian setelah itu dilanjutkan ke kotak ketiga. Setelah itu baru kita gabungkan ya. Kita mulai dari awal ya, dari kotak yang berwarna hijau ya, dari mad 2 harokat. Bana. Bana. Ba'ana ba'a. Ba'ana Ba'anna al-ana. Bisa? Ban. Al-ana. Coba kita ulangi yang 6 harokat sekali lagi ya. Ba'anna al-ana. Silakan. Al-ana. Mumtaz. Sekali lagi. Kita dari awal. Bana. Bana. Ba'ana ulangi ya. Ba'ana ba'a. Ba'ana ba'a. Ba'anna al-ana. Silakan. Ba'ana al-ana. Baik. Terus kalau digabung gimana Ustaz bunyinya? Bunyinya seperti ini ya. Bana ba'ana ba'am ba'anna al-ana. Mampu? Sanggup? Nafasnya ngos-ngos. Coba semampunya ya. Tarik nafas. Nah ya. Sudah ditarik nafasnya. 1, Tarik nafas 2, panjang, Ustaz. 3. Bana. Nah, tidak apa-apa ya, tidak dipaksakan ya karena di Al-Qur'an pun jarang yang ada mad tobi'i, kemudian mad jaiz, kemudian mad wajib, kemudian ditambah mad apa? Mad lazim ya, ditambah lagi Lazim. mad ya, tidak ada. Paling yang ada ya, paling misalkan ada mad wajib kemudian bertemu dengan mad jaiz seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jarang kalau ada yang seperti ini. Ya, jarang sekali ya, tapi tidak apa-apa. Boleh ya. Misalkan Ustadz gimana cara untuk latihan nafas biar panjang. Nah, boleh pakai pola ini ya. Bana ana anna
ana. Boleh nanti ya. Tapi kalau sekarang masih untuk latihan, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang itu sulit dirasakan seperti itu. Alhamdulillah itu ya. Itu silakan nanti masing-masing dilatih di luar waktu kelas privat untuk malam ini. Dilatih dari pola mad 2 harokat, kemudian pola mad 4 sampai dengan 5 harokat, kemudian pola mad 6 harokat. Ya, seperti itu. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Untuk melatih lisan kita. Ya, bahasa yang sering kita gunakan itu adalah karena kita sering mengucapkannya. Ya, karena sering kita mengucapkannya. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan bahasa yang asing diucapkan lidah, kita juga akan asing. Ya, mendengar juga bakal asing. Misalkan contoh simpel saja. Misalkan di dalam pergaulan kita sering mengucapkan saya, misalkan seperti itu. Kemudian tiba-tiba kita mengucapkan aku. Nah, ya itu sedikit asing seperti itu ya. Misalkan saya di lingkungan pondok misalkan sering mengucapkan ana, ya ana. Kemudian di luar saya mengucapkan saya seperti itu. Nah, itu asing seperti ya, tapi maknanya sama. Nah, itu. Karena apa? Karena pembiasaan tadi sering diulang, akhirnya di lidah pun merasa ringan. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nah, sekarang kita masuk ke tahsin 1 modul D. Nah, ini inti dari pembahasan tambahan ya, ya. Jadi disampaikan bahwa modul A, modul B, modul C itu adalah pembelajaran khusus ya, pembelajaran yang khusus. Kemudian dilengkapi dengan modul B sebagai wawasan tambahan ya, sebagai wawasan tambahan. Makanya nanti di modul yang ke D ini sedikit lebih ekstrim. Wah, ya. Ini sudah ekstrim-ekstrim ya, tidak, tapi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah ya. Jadi seperti itu. Jadi di pembahasan kita kali ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah ya, di antaranya wabainahuma ya, wabainahuma. Hari ini kita membahas tentang yang namanya hukum alif lam ya, hukum alif lam. Siapa yang pernah melihat bagaimana bentuk alif lam? Pasti pernah melihat ya. Ketika Ada. seorang baca Al-Quran pasti melihat. Seperti yang saya contohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sudah dimulai dengan alif lam. Sudah dimulai dengan alif lam. Kemudian saya tulis dulu di sini. Alif lam itu bentuknya gimana? Alif lam bentuknya seperti ini ya. Simpel. Nah, ini alif lam. Alif lam. Kemudian ada yang disebut dengan huruf fawatihus suwar. Nah, ini jadi pertanyaannya. Apa itu Ustadz? Fawatihus suwar. Kita ambil dulu dari satu katanya. Nah, fawatihu itu satu akar kata dengan artinya fath. Nih, tulisan di belakang saya kelihatan ada Masjid Al-Fath namanya ya. Nah, fath sama fawatihu itu satu akar kata. Satu akar kata lagi dengan Fatihah. Nah, ya. Artinya Al-Fatihah apa? Surat Al-Fatihah artinya surat pembuka. Ya, surat pembuka. Nah, tinggal ini. Suar itu artinya apa? Suar itu satu akar kata dalam bahasa Arab dengan surah. Surah apa artinya? Surat. Surat. Ya. Maka kalau kita gabungkan Fawatihus Suwar itu adalah pembuka surat. Contohnya apa? Contohnya misalkan tadi ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada lagi misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada lagi misalkan Toha. Ada lagi Alif Lam Mim. Nah, ya, itulah yang disebut dengan Fawatihus Suwar. Atau biasanya disebut dengan nama lain
huruf-huruf muqatta'ah, ya itu sebagai wawasan saja, tapi tidak dituntut teman-teman untuk paham ya makna dari fawatihu suwar, tidak ya, karena itu hukumnya hanya sunnah saja seperti itu ya. Nah ini ya, hukmu lami al, ya hukmu lami mi'al dalam bahasa Arabnya. Judul kita pada hari ini adalah hukum la al, ya lam al. Nah, hukum lam yang ada pada al. Gimana maksudnya Ustaz? Ada tulisan alhamdu. Nah, yang kita bahas ini ada lamnya di sana. Status lam di sana apa namanya? Apa fungsinya? Nah, seperti itu ya. Kenapa ketika kita bacanya harus alhamdu, sementara ada yang tidak dibaca Ustadz? Ana pernah melihat ada tulisan yang tidak dibaca, padahal di sana ada lamnya Ustadz, tapi langsung lewat saja Ustadz ke huruf yang setelah lam itu Ustadz misalkan. Nah, hari ini kita coba bahas insya Allah ya. Nah, lam yang dimaksud itu adalah lam ta'rif ya. Namanya adalah lam ta'rif. Tadi kan kita bahas apa yang dimaksud dengan lam yang berada di alif lam ya. Nah, nama lamnya itu yang ini nih. Ini ada alif lam nih. Nah, nama lamnya ini adalah lam ta'rif. Nah, ya. Namanya adalah lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat ism. Nah, lebih bingung lagi nih Ustadz. Waduh, apalagi itu ism? Ya. Nah, di dalam lam ta'rif, ya saya kasih dari akarnya ya, dari awal nih mula, agar teman-teman paham. Di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya alif lam ta'rif. Ya. Alif lam ta'rif ini nanti fungsinya untuk menunjukkan ism. Ya. Ism itu apa? Ism itu adalah kata benda. Ya. Nah, ya. Ism itu adalah kata benda. Misal, saya sebutkan misalkan di sini ada buku. Afwan ya. Bahasa Arabnya buku adalah kitab. Ya, maka ketika di sana untuk ditunjukkan ini buku, maka difungsikanlah alif lam tadi. Al-kitab. Nah, seperti itu ya. Makanya lam ta'rif itu awalnya ya, awalnya adalah naqiroh. Apalagi itu Ustaz naqiroh ya. Jadi contoh misalkan buku banyak pengertiannya. Tapi kalau saya bilang buku itu, nah lebih spesifik tidak? Nah, lebih spesifik ya. Makanya ketika di bahasa Arab itu ditambah al ya atau alif lam tadi, maka ditunjukkan buku itu al-kitab. Tapi kalau kita ingin menyebutkan bahasa Arab buku saja, kitab seperti itu ya. Misal kalau di dalam bahasa Inggris itu seperti this is ya misalkan this is book ya. Nah, ini buku. Tapi kalau saya bilang book apa? Buku seperti itu. Nah, itu fungsi daripada alif lam itu sendiri ya. Tapi ini tidak dibebankan teman-teman harus langsung paham ya, tidak. Kita coba menjadi wawasan saja. Dan yang didahului oleh hamzah wasol. Perlu dicatat. Lam ta'rif pasti dalam kondisi sukun. Ya, tidak ada lam ta'rif yang tidak berkondisi sukun. Ya. Lam di sini pasti sukun. Ya, pasti sukun seperti itu ya. Yang didahului hamzah wasol. Sekarang saya tanya. Ini alif lam kenapa yang di ini ya, yang di awal sini nih. Ini disebut dengan hamzah. Ada yang tahu? Mungkin di kelas besar ya, pernah disampaikan oleh guru kita mungkin, Ustadz Ari. Pernah nggak mendengar yang namanya hamzah wasol?
Pernah? Pernah Ustaz. Ah, hamzah wasol itulah yang disebut dengan ini nih. Ini ya, gimana ya saya nunjuknya nih. Sekarang pertanyaannya, kan itu hamzah Ustadz. Kenapa ditulisnya alif? Nah, itu kan ya, pasti teman-teman bertanya-tanya tuh. Iya. Disebut hamzah tapi ditulisnya alif. Nah, itu ada sejarahnya ya. Nah, itu ada sejarahnya. Dulu ya ketika awal mula saya masuk yang membantu mengajar di Sobat Ngaji ya, saya pernah menyampaikan sejarah daripada huruf-huruf hijaiyah. Maka kalau teman-teman penasaran, nanti insya Allah jika ada kesempatan di kelas besar kita bahas lagi ya, kenapa ini tulisannya alif tapi disebut hamzah. Nah, seperti itu ya. Maka alangkah ikhlasnya seorang alif ini ya. Padahal di sana dia sebagai bentuk tapi tidak dianggap. Nah, seperti itu ya. Tapi malahan yang dianggap sebagai hamzah. Tapi itu tidak untuk menjadi fokus kita pada hari ini ya. Kita lanjut. Isim yang didahului lam ta'rif menjadi isim ma'rifat. Nah, tadi yang saya sebutkan. Kalau isim, kata benda saja, yang ditambah alif lam tadi, maka dia menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu apa artinya? Spesifik. Ya, tadi bahasa Arabnya buku kitab, ditambah alif lam, maka menjadi buku itu. Jelas tidak kalau saya menyebutkan buku itu sama buku saja? Pasti yang lebih jelas buku itu. Ya, tidak ada buku lain, pasti buku yang itu. Ya, nah itu fungsinya tadi. Oleh karena itu lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat. Nah, hukum ini meliputi lam sukun. Nah, ya, nanti dari kaidah bahasa Arab tadi yang di atas tadi, apa sangkut pautnya dengan hukum tajwid? Di dalam hukum tajwid nanti meliputi yang namanya lam sukun, hukum lam sukun, ya. Nanti ada sendiri babnya di dalam kitabnya Imam Al-Jazari rahimahullah taala ya, 109 bait. Kemudian beliau menuliskan beberapa bait tentang lam sukun saja ya. Nanti salah satunya yang kita bahas. Hukum lam sukun itu ada dua. Nah, ada dua. Yang pertama ada idgham. Apa artinya idgham? Ayo. Ada yang pernah mendengar kata idgham? Mungkin tidak aneh ya. Kita pernah mendengar Mendengung. cuman apa artinya idgham? Mendengung ya, bukan. Boleh, mendengung boleh. Ada lagi? Nah, idgham itu artinya adalah Memakan. memakan, memasukkan. Memasukkan. Apa guru kita Ustadz Ari Abdullah telah menganalogikan idgham itu sebagaimana ya sejatinya pedang ketika dimasukkan ke dalam sarungnya seperti itu ya, maka dia akan menjadi satu. Ini pedang, ini satu huruf, sarungnya satu huruf. Ketika ada hukum idgham maka dia akan bergabung seperti itu ya. Maka di huruf yang kedua nanti akan diberi tanda tasydid biasanya. Kemudian kita pernah mendengar tidak yang namanya izhar? Pernah? Pernah. Nah, izhar artinya apa? Izhar artinya jelas. Ya, artinya jelas. Nanti di lam sukun itu ada dua hukum tadi. Ya, ada nanti lam sukun yang menyebabkan terjadinya idgham. Masukkan. Nanti ada lam sukun yang menyebabkan terjadinya izhar. Nah, kita masuk yang pertama. Sebab terjadinya idgham ya. Apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14 ya. Nah, nanti kalau teman-teman membaca Al-Qur'an kemudian bertemu dengan alif lam, kemudian setelahnya bertemu dengan 14 huruf ini, apa saja hurufnya? To, sa, so, ro, ta, dod, dal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam, maka dibaca idgham ya. Nah, yang dikumpulkanlah huruf yang 14 ini tadi menjadi satu kalimat bait di dalam nazomnya seorang ulama, seorang imam imam qiraat yang bernama Imam Al-Jamzuri. Bagaimana bunyinya?
tibthum sil ruhman tafuz dif dzani'am da'su'a zonni zur syarifan lil karom. Jadi setiap kata, nah itulah yang hurufnya. Ini misalkan da'su, maka da. Ya, kemudian ada sin, ya. Kemudian ada zo, kemudian ada zai, kemudian ada shin, kemudian ada lam. Lam. Nah, lam. Kemudian ini ada zal, ada nun, ya. Ini ada Putus-putus ya qad. Ustaz. Gimana? Enggak sih di sini. Ah, kemudian ta, kemudian ro, nah, seperti itu ya. Maka terjadilah terkumpullah 14 huruf. Kalau ada alif lam bertemu dengan 14 huruf ini tadi, maka hukumnya dibaca idgham. Apa tadi idgham? Dimasukkan. Ya, dimasukkan. Dijadikan satulah, ya seperti itu. Lanjut ya. Kemudian, maka huruf lam sukun tersebut bernama lam syamsiyah. Apa namanya? Lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Kalau lam sukun tadi ya, ada lam sukun tadi bertemu dengan 14 huruf tadi, maka namanya disebut lam, dinamakan syamsiyah. Syamsiyah kan matahari. Oh, berarti huruf-huruf matahari, Ustaz. Nah, tidak ya. Di sini penjelasannya, sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian karena diserupai dengan huruf lam sukun tersebut dengan najm. Ya, saya baca dulu, bintang. Sedangkan huruf yang berjumlah 14 diserupai dengan syams, matahari. Apabila muncul matahari, maka bintang itu akan hilang, tidak terlihat. Dengan munculnya huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak dibaca. Maka dinamailah hukum tersebut dengan idgham syamsiyah. Gimana? Pasti bingung ya, karena panjang seperti itu. Baik, saya contohkan. Ini ada alif lam, ya. Posisi lamnya sebagai bintang, ya. Huruf shinnya sebagai matahari. Sekarang pertanyaannya, di siang hari itu ada bintang tidak? Kadang ada. Ada. Tapi kelihatan nggak? Tidak. Enggak Maka jelas. seperti itulah posisi matahari terhadap bintang, ya. Maka kalau ada matahari, ada bintang, maka bintangnya tidak akan terlihat. Nah, seperti itulah posisi lam. Dia tidak akan terbaca. Contoh, set. Nah, di sini. Di sini ada lamnya nih. Tetapi karena shinnya adalah huruf matahari, ya, sebagai huruf-huruf syamsiyah, maka lamnya tidak dibaca. Bacanya bukan al-syamsu, tapi bacanya asyamsu. Coba ikuti. Asyamsu. 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 Nah, seperti itu, ya. Contoh lagi, contoh kemudian yang kedua. Di sini ada lam. Lam tadi sebagai apa? Sebagai Bintang. sebagai bintang. Kemudian muncullah matahari, huruf syamsiyah. Maka bintang tadi hilang. Hilang Ya. kan. Yang seharusnya dibaca al-so, karena tadi lamnya menjadi sosok bintang, maka dihilangkan. Bacaannya gimana? As-sodaqatu. Coba ulangi. As-sodaqatu. As-sodaqatu. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Kenapa disebut dengan huruf-huruf syamsiyah? Nah, terus Ustadz, ada nama lain saya pernah mendengar Ustadz. Ada namanya alif lam qamariyah, huruf-huruf qamariyah. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Maka terus semangat untuk menuntut ilmu ya, terus ikuti program-program di Sobat Ngaji agar teman-teman paham ya. Kalau hari ini malam ini kita bahas semua, insya Allah terlalu panjang ya, pasti terlalu panjang, nanti tidak akan selesai ya, sampai jam 1 nanti tidak selesai, tidak ya. Nah, ini adalah bentuk daripada contoh-contoh kata di dalam Al-Quran nanti akan teman-teman temui ya, yang disebut dengan idgham
syamsiyah, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pernah ada yang bertanya seperti ini. Ustadz, apa bedanya alif lam syamsiyah dengan dengan idgham syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu adalah nama hukumnya, nama kaidahnya, ya. Cara membaca kaidah alif lam syamsiyah itu dengan menidghamkan huruf syamsiyah, maka disebutlah idgham syamsi, ya. Coba kita baca ya. Wat thoriqi. 1, 2, 3. Ya, kita urutkan ya. Ini huruf to. Kemudian huruf tha. Ats-tsulusu. Sekarang huruf shad. Was-shadiqina. Huruf ra. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Ya. At-Tawwabu. At-Tawwabu. Nah, sekarang sini. Az-Zikru. Az-Zikru. Wan-Nusubu. Ya. Ad-Dahru. Ad-Dahru. Ya. Was-Samaa'a. Sekarang ini. Waz-zulumatu. Az-zakatu. Wasyajaru. Wal-laili. Nah, seperti itu ya. Terakhir nih, yang rada panjang. Walladzi yu'aduna. Walladzi yu'aduna. Wallazi yu'aduna. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah bentuk-bentuk nanti teman-teman akan temukan di Al-Quran. Bagaimana hukum yang tadi disebabkan karena alif lam ta'rif, kemudian lamnya berubahlah menjadi lam sukun yang nanti akan membuat kaidah menjadi dua. Ada yang syamsiyah, ada yang qamariyah. Seperti itu ya. Kenapa disebut dengan bukan? Tadi ada dua ya. Apa dibaca idgham, ada yang dibaca dengan izhar. Nah, sekarang kita bahas yang dibaca idgham. Nah, yang dibaca idgham disebut dengan lam syamsiyah ya, atau lam matahari ya, seperti itu ya, lam matahari. Maka kalau kita bertemu nanti, setiap bertemu dengan huruf yang 14 ini ya, alif lam ya, alif lam sukun, kemudian ada huruf yang 14 ini ya, maka dibaca idgham ya. Nah, simple cara menghafalnya. Ini rahasia di antara kita ya. 14 huruf ini tadi cara menghafalnya sangat gampang ya. 14 huruf ini adalah huruf-huruf lisan semuanya ya, huruf-huruf lisan ya, huruf-huruf lisan kecuali qokaja. Sudah ya. Semua huruf lisan adalah syamsiyah kecuali huruf qaf, ka, ja, ya. Nah, Kokajaya. Nah ya, Kokajaya seperti itu. Jadi gampang ingatnya. Kokajaya. Oh, semua huruf lisan syamsiyah kecuali Kokajaya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini ada latihannya. Ya, silakan dibaca. Satu orang satu kata seperti ini ya. Nah, satu kata seperti ini. Silakan. Dimulai dari Ibu Dwi. Coba. Taurata. Ya, lanjut Ibu Pak Adil. Walladina kafaru. Ya, Ibu Nining. Wala fis sama.
Ya. Ibu Hana. Wa huwallazi yusawwirukum. Betul. Sini. Ibu Dian. Wakudun nari. Betul. Sini. Ibu Iis. Jami'un nasi liyaumi. Oke. Liyau. Liyaumin. Liyaumin. Sip. Ini silakan balik lagi. Ya, Pak Adil. Warosikuna. Ya, warrosikhuna. Warosihuna. Betul. Sini, Ibu Dwi. Alladzina fi qulubihim Betul. Ibu Iis. Kullil ladzina kafaru Betul. Silakan Ibu Nining. minaz zahabi. Ya, silakan Ibu Dian. Walillazina nattakau. Walilladzina taqaw. Taqaw. Betul, Masya Allah. Ibu Hana. Wa waqina adzabannar. Dibaca semuanya. Wa waqina adzabannari. Wa waqina adzabannari. Betul. Nah, itu ya. Sekarang coba kita wakofkan ujungnya. Ya, kita wakofkan ujungnya. Contoh, At-Taurah. Masih ingat ya bagaimana cara mewakofkan huruf ya? Itu di modul A jika tidak keliru ya. At-Taurah. Tuh ya. Kemudian dilanjutkan lagi walladzina kafaru. Ya. Silakan Ibu Dwi. Taurah. Betul. Lanjut Pak Adil. Walladina kafaru. Ya, ini sudah memang wakof. Silakan. Ibu Hana. Wala fis sama. Betul. Silakan Ibu Iis. Wa huwallazi yusawwirukum. Betul. Sini. Silakan Ibu Nining. Alladzina fi qulubihim. Betul. Ibu Hana. Warrasikhun. Betul. Kembali ke atas Pak Adil. Jami'un nasil yaum. Jami'un nasi liyaum. Nah, ini masih ingat hukumnya apa? Madlin ya, madlin ya di modul A. Modul A kita belajar yang namanya madlin. Jadi dibacanya panjang ya. Linnasi liyaum. Ya, silakan. Ulangi. Jami'un nasil yaum. Betul. Ibu Hana. Waqudun nar. Betul. Ibu Dian. Ini bukan wawakina ya, wakina saja. Oh. Wakina adzabannar. Nah, lanjut Ibu siapa lagi? Ibu Ibu Is. Walilladzina taqaw. Pendek saja. Walilladzina taqaw. Walilladzina taqaw. Betul. Ibu Dwi. Minaz zahab. Ini tidak apa-apa ya. Ini sebenarnya belum masuk ke dalam materi, cuman tidak apa-apa dibaca terlebih dahulu ya. Ini hukumnya kalau diwakafkan menjadi qalqalah ya. Minaz zahab seperti itu. Ulangi. Baca yang di kola-kola ya Ustaz?
Ya, dibaca qalqalah saja. Walaupun belum masuk materinya ya, tidak apa-apa. Minaz zahab. Nah, terakhir Pak Adil. Qul lilladzina kafaru. Nah, barakallahu fikum jami'an. Itu ya. Inilah yang disebut dengan huruf syamsiyah, alif lam syamsiyah yang dibaca idgham syamsiyah ya. Nama hukum sekali lagi saya sebutkan ya. Nama hukum kaidahnya alif lam syamsiyah. Hukum membacanya idgham syamsiyah. Nah, ini ya idgham syamsiyah. Nah, untuk pertemuan malam ini alhamdulillah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami kemudian bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari insyaallah nanti ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita gunakan baca Al-Qur'an itu untuk salat kemudian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada yang izhar Ustadz. Nah, nanti insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Salman atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya. Dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah berada di akhir acara kelas tahsin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi kepada Pak Ustadz Salman dan tim Masjid Al-Fat. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sehat-sehat terus. Insya Allah kita bertemu lagi di kelas tahsin berikutnya. Saya Henry, mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada kendala yang terjadi tadi. Mungkin sinyalnya jelek di sini dan mohon maaf apabila ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan. Saya Henry, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum. Wa iyyakum wa iyyakum. Syukran Ustaz Salman. Afwan.